Selamat pagi. Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah, di video kita hari ini pemirsa, saya mau membahas satu video yang kebetulan tuh sebenarnya video ini tuh di-share di bulan 7. Cuman hari ini tuh baru lewat ke beranda TikTok saya. Jadi saya rasa video ini tuh sangat bermanfaat dan sangat berguna jika kita bahas di channel saya pemirsa. Untuk kalian juga yang memiliki saudara yang mungkin sama persis case-nya seperti ini, ketika dia diberangkatkan ke Malaysia, boleh kalian tanya-tanya, kontak dia macam mana keadaannya sekarang. Oke pemirsa, jom kita tengok videonya dulu. Please kalian share, tolong di share, di repost atau apapun. Jadi begini ya, mungkin ini kalau kalian share atau repost akan sampai kepada perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang kurang edukasi mengenai Malaysia ini. Jangan percaya dengan omongan ejen abal-abal atau ejen yang bisa mengatakan memberangkatkan kalian ke Malaysia walaupun kalian sudah tua, bekerja sebagai kerja restoran, kerja spa atau pembantu, kerjanya enak, ada cutinya, majikan baik. Tolong jangan dipercaya ya. Dan menurut informasi yang ku dengar ini, ada juga ejennya ini manusia tak boleh, yang tak punya perasaan ini ya, sesama perempuan juga, tapi kamu tega ya mengantarkan mereka kemari dengan janji palsu. Ejen dari Siantar ada, dari Dumai ada, dari Binjai ada. Finally, sampailah dia ke Malaysia ini dan diterima oleh ejen yang di Malaysia ini. Oke? Dan akhirnya dia dibuatlah bekerja sesuai dengan apa yang dijanjikan. Karena dia menolak dan tidak mau, akhirnya sampai di sini betul-betul disiksa dan digimbali. Masalahnya kita tidak tahu lokasinya di mana, karena menelpon itu hanya untuk ditunjuk dan juga diugut mengatakan harus bayar senilai ya kurang lebih dalam 7.500 ringgit. Kurang lebih dalam 25 juta baru bisa dipulangkan. Kalian lihat wajahnya seperti apa, ditumbuhin. Sampai giginya putus ditumbukin di sini sama ejen, tak boleh pakai itu, nampak? Ya, ditumbukin sampai lebam-lebam. Saya sudah minta di mana alamatnya, saya coba buat report ke kedutaan ya kan. Tapi udah gak ada kontak lagi, udah lost kontak. Kalau kalian gak segera transfer uang itu, jangan harap nanti kalian bisa berhubungan lagi dengan adik kamu ini selamanya. Bayangkan sekejam itu, sekejam itu. Makanya tolong jangan pandai-pandai yang datang ke Malaysia ini. Ya jangan percaya. Ya, kalau kamu mau datang kemari itu ikut melalui jalur PT yang betul. Ada perjanjian kerja, tertera tulis di mana kamu bekerja. Udah, ada medical, calling visa, semua lengkap. Dan yang mengantar kamu berbadan hukum, bukan mulut ke mulut. Manusia sekarang tuh nggak punya perasaan. Kamu mau jadi apa di sini dia nggak peduli. Yang penting ya dia dapat uang ya hasil menjual kamu, mengisap darah kamu. Mau kayak mana keluargamu, mau jadi apa, kau dia nggak peduli loh. Ya, aku betul-betul bengang. Macam mana mereka boleh macam itu? Datang kemari diantar cuman melancong aja. Ya, kalau melancong itu sebenarnya nggak ada perlu bayar apa-apa. Buat paspor berapa sih? Tapi dia boleh minta sampai 7.500 ringgit ganti rugi. Kalian tengok sampai bogem macam ini, mata dua-dua bengkak dan giginya itu 4 jatuh. Dan pihak keluarga sekarang hubungin aku minta tolong dan aku dari report ke kedutaan. Kedutaan pun bilang selagi kita nggak bisa dapat lokasinya di mana dia di Malaysia ini, sulit untuk kita buat tindakan. Sekarang udah lost kontak. Mamanya nangis-nangis sampai pingsan-pingsan, anaknya di kampung semuanya nangis-nangis. Apa yang bisa kita buat? So jadikan pelajaran, please jangan gampang-gampang percaya. Enak kerja di sinilah, itulah, inilah, please. Kalian itu di sini hanya diperbudak. Kasihan kalian. Kasihan kalian. Kalian nggak punya siapa-siapa di sini. Kalau kalian udah dikurung mau bilang apa? Mau kayak mana? Kalian boleh komen, laporkan segera. Gimana mau melapor dia udah dikurung? Ya ngomong sedikit kena tumbuk, kena bogem. Dikasih nelpon sebentar aja menunjukkan keadaan dia seperti apa karena nggak mau ikut arahan, ya kan? Dan kalau memang dia mau pulang bayar sekian. Coba. Lalu apa yang bisa kamu pertaruhkan sekarang? Ada lagi yang nelpon suaminya, nelpon sama anaknya, tolong kembalikan mamaku. Aku bukan dukun AS loh yang boleh tahu di mana mama kalian itu. Dan aku juga bukan punya GPS yang boleh tahu di mana letak mama kalian itu disekap sekarang. Katanya diberangkatkan kerja spa tapi ujung-ujungnya nggak ada. Terakhir nyampe di sana katanya dia ada di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur luas. Sekarang udah nggak ada kabar sama sekali. Salah siapa? So jangan percaya ya. Dalam ekonomi yang begitu sulit sekarang itu berpikir jernih. Di Indonesia pun nggak apa-apa. Yang penting kamu berusaha. Daripada kamu masuk kemari dengan jalur yang tak betul. Kasian kan?
Aku nengok gambar-gambarnya, video-videonya, matanya bogem, giginya bolong-bolong, udah ditumbuk sampai nangis-nangis. Dan satu lagi yang numbuk itu siapa? Perempuan juga tau. Kayak mama broker aku tengok. Aduh. Please berhati-hati. Kasihan keluarga kamu nanti. Niatmu untuk mengubah nasib, malah di sini kamu jadi nggak ada nasib sama sekali. Thank you. Oke, di video ini tuh mengatakan kalau ada tuh orang yang diiming-imingi kerja bagus, gaji bagus, majikan bagus, dan juga cepat berangkatnya. Ya, seperti video saya yang sebelum-sebelum ini juga saya udah tekankan kepada kalian, nggak ada tuh. Nggak ada aturan yang bilang datang ke Malaysia pakai paspor pelancong, sampai di sana nanti diuruskan permitnya, ada majikan, kerjaan ini, gaji besar ini, itu semua nggak ada pemirsa. Satu lagi yang harus kalian tahu adalah kerja ke Malaysia itu ada gaji yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kalian boleh cari tahu kepada saudara kalian yang udah di Malaysia, basic di Malaysia itu berapa. Kalau basic katakan di sini tuh gaji UMR-nya itu rata-rata berapa gitu. Kalau misalkan basic di Malaysia itu aja sekitar 2000-an, terus ada yang bilang datang ke sini gaji basic aja itu 3.500, 5.000, perlu kalian pertanyakan lagi pemirsa ya. Makanya saya bilang jangan mudah percaya atau tergoda dengan mulut manis. Ya, selalunya ciri-ciri yang menipu ini, kenapa saya tahu? Karena di daerah kami itu udah banyak banget penipu, dan penipu ini tuh kebanyakan dari siapa? Saudara ataupun tetangga, orang-orang terdekat kita lah yang paling rawan menipu kita dan mengatakan memberangkatkan kita ke luar negara pemirsa. Dan dengan alasan kenal, nggak mungkin menipu, nggak mungkin dia tega berbuat seperti itu, kita percaya-percaya aja. Padahal kalau dari duit, jangankan kawan, saudara, tetangga, saudara-saudara aja kita kadang nggak percaya, apalagi dengan keadaan ekonomi seperti sekarang. Orang tuh hanya mikirkan dirinya sendiri, betul. Nggak ada istilahnya itu, oke, berapa buat paspor? Oke, buat paspor datang ke sini. Atau kadang-kadang datang agennya ke sini, tahu mereka selalunya ada kerjasama. Jadi di Malaysia tuh mereka ada geng, di sinilah ada geng, kemudian akan ada geng yang mencari ke lapangan. Biasanya diorang akan tengok siapa yang berpengaruh di kampung itu, omongan siapa yang didengarkan di kampung itu, and then dia akan iming-imingi, ayo cari orang, satu orang kau dapat ku bagi kau 2.000. Pokoknya sampai aja dia di Malaysia ini 2.000 kau ku bagi, 2.000 ringgit atau sekitar 6 juta. Kalau dia, kita kan nggak tahu keadaan orang, keuangan orang gimana. Ya udah dia iakan aja dan kamu percaya. Saya pernah kena seperti itu. Jadi ada salah seorang warga negara Malaysia ini, dia itu ada kerjasama dengan beberapa pekerja-pekerja cleaner. Jadi dia itu ada kerjasama dengan beberapa mall-mall besar di Malaysia, di mana dia yang akan mensuplai, menyediakan cleaner untuk mall-mall besar di seluruh Malaysia. Kemarin katanya di KL, Johor, di Penang. Jadi dia itu mau cari orang. Dia biasanya tuh ambil orang asli atau orang kampung lah kita bilang, tapi katanya mengulah lah. Karena dia di tempat tinggalnya itu disatukannya antara orang Nepal, Bangladesh, orang asli gitu, satu tempat tinggal semua gitu. Jadi kebanyakannya yang orang asli ini tuh couple dengan Bangladesh gitu. Jadi mereka ini kerja mau tak mau gitu. Ada masa dia kerja, kalau enggak dia enggak kerja gitu. Jadi banyak komplain datang dari pihak mallnya itu, karena yang kerja ini asal-asalan. Jadi dia ambillah planning, ambil orang Indonesia. Nah kebetulan kemarin itu dia kenal dengan suami saya, jadi dia minta saya untuk ngambilin. Jadi dia itu kemarin datangi suami saya. Jadi katanya, contoh kamu ambil 10 orang cleaner katanya gitu kan. Satu cleaner itu kamu akan dapat satu hari 30 ringgit. Jadi kok 10 orang, saya satu hari itu nggak usah buat kerja apa-apa, saya akan dapat 300 ringgit gaji saya satu hari pemirsa. Dan itu akan dibayar setiap bulannya katanya. Terus kita ambil orang Indonesia, paspor apa semua saya tanggung katanya begitu. Nah jadi saya tanya pemirsa, ini nanti izinnya gimana, izin kerjanya gimana, gajinya gimana. Jadi katanya ya udah kamu masukkan aja dulu, kita buat paspornya, kita ke Indonesia, kita buat paspornya, nanti saya pun datang biar mereka percaya. Nanti sampai di sini saya buat permitnya katanya pemirsa. Makanya saya bilang tuh agak berpengalaman seperti ini karena banyak saya ikuti benda-benda macam ini pemirsa. Terus ke Indonesia lah saya bawalah macam saudara juga 3 orang. Jadi saya pikir begini, dia sebenarnya maunya 10 orang. Tapi saya pikir kayaknya 3 orang dulu cukup deh untuk uji coba gitu. Betul enggak gitu. Jadi
Sampailah kami di Malaysia. Mereka ini karena kan kalau paspor pelancong, kamu mau masuk ke Malaysia juga susah sih. Kamu tuh harus ada uang minimal 3.000 atau sekitar 10 juta dan harus ada paspor tiket pulang kan. Jadi kemarin itu kita nggak ada standby, duit mereka nggak ada, tiket pulang nggak ada. Jadi siapa yang menjamini mereka masuk Malaysia? Saya harus tunjukkan yang mereka ini saudara saya ini udah berkawin sama orang Malaysia dan mereka ini di sini tuh cuma sebulan aja. Nanti saya beli tiketnya gitu. Dengan perundingan panjang kami di imigrasi Malaysia, akhirnya masuklah dia melalui imigrasi Penang Airport pemirsa. Udah, sesampainya di sana tuh 2 minggu macam itu sampai mereka di sana, mereka call saya. Kebetulan saya kemarin masih di Malaysia. Jadi katanya, Kak, abang itu udah mintanya paspor kami, katanya mau buat permit. Kayak mana Kak? Karena kan pelancong dapat sebulan visa ya. Jadi saya bilang, oh iya, kalau mau buat permit memang paspor diminta dulu. Cuman saya confuse-nya, seharusnya kan kalau dia mau buat permit tuh harusnya medical dulu gitu. Karena saya juga orang TKI kan. Mungkin lain kalau misalkan bos yang ambil gitu kan. Jadi dikasihnya lah paspor itu pemirsa. Dibagilah photostat sama mereka itu. 2 bulan, 3 bulan bekerja permit tak kunjung datang. Las-las karena mereka ini udah kosong, takut kan. Jadi saya call lah yang ngambil pekerjaan itu. Saya bilang udah 3 bulan kenapa permit mereka nggak siap-siap. Jadi katanya apa tahu? Iya, ini tengah diurus, tapi nanti satu orang kena potong 10.000 sekitar 30 juta rupiah. Nggak sesuai dengan yang awal dia bilang tuh hanya sekitar 2.500-an. Saya bilang kalau 10.000 gaji mereka pun cuma segitu, maulah mereka sampai bertahun-tahun di sini asik potong gaji saja, saya bilang gitu kan. Dari situ pemirsa saya udah nggak percaya. Tapi mereka di Penang, kami di Sungai Siput kemarin agak jauh kan. Siapa yang sibuk akhirnya suami saya lah yang menguruskan. Dan akhirnya mereka kita pulangkan pemirsa. Mereka pulang dengan di blacklist lah. Jadi mereka kemarin kita bawa ke konsulat di Penang, dibuat SPLP-nya dan mereka dipulangkan gitu. Terus sama majikannya itu kayak mana Kak Sri? Sama majikannya itu kita nggak laporin sih penipuan atau bagaimana ya. Karena memang mereka juga masuknya udah nggak betul, paspor pelancong dijadikan jadi paspor pekerja gitu. Jadi asal kami pulang aja udah, tapi gaji mereka dibayar bersih, bagus sih. Selama mereka bekerja gaji mereka itu dibayar full. Hanya saja mereka takut karena permit mereka itu nggak siap-siap gitu pemirsa. Jadi saya bilang kepada kalian ya, mungkin ada juga tetangga kalian atau saudara kalian yang sama persis seperti saya. Mungkin mereka juga nggak tahu yang mereka ini juga ternyata dijebak. Makanya saya bilang tekankan lagi di sini tuh, walaupun banyak ya di kampung kayak di kampung saya itu banyak sekali orang yang keluar negara ya, khususnya ke Malaysia bekerja. Tapi mereka mengikuti prosedur dan undang-undang dan menggunakan jasa pengirim TKI yang legal atau yang resmi ya. Jadi kalau misalkan mereka baik-baik saja di Malaysia dan ada orang yang menawarkan kamu dengan iming-iming yang seperti saya ucapkan tadi, belum tentu kamu seaman mereka. Jadi saya katakan lagi sekali lagi, tolong berhati-hatilah ya. Di Medan ada banyak PT penyalur TKI yang resmi pemirsa ya. Kalau kamu resmi ya, kayak kemarin ada yang meninggal saat kerja dia ya, dia kayak sokso pemirsa. Jadi dia dapat sekian ribu and then dipulangkan mayatnya gitu pemirsa. Itu yang saya tekankan. Sayangilah diri kita karena apa? Kita mencari duit untuk hidup. Kalau kita udah meninggal, untuk apa duit? Karena anak saya pun sudah mengaco, saya rasa video kita sampai sini saja. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye!